Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 10 April 2020, bertepatan dengan Hari Jumat Agung. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 19, ayat 23 sampai dengan ayat 37. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara murid itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan." Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan hari di mana kita semua memperingati Tuhan Yesus wafat di tiang gantungan salib, Dia berkata, "Sudah selesai." Patut diketahui bahwa pada setiap tahun, pada hari Minggu Palma dibacakan kisah sengsara Yesus secara bergiliran, kisah sengsara menurut Matius, Markus, dan Lukas. Setiap Injil itu mempunyai cirinya sendiri yang khas. Masing-masing ingin menekankan aneka kekhususan Yesus sebagai penyelamat. Tetapi pada hari Jumat Agung, selalu dibacakan kisah sengsara Yesus yang sama, yaitu menurut Injil Yohanes. Dalam mendengarkan kisah sengsara Yesus menurut Injil Yohanes yang telah dibacakan atau dinyanyikan, kita harus memperhatikan dan merenungkan dengan sungguh-sungguh apa yang ingin disampaikan penginjil Yohanes kepada kita. Dalam renungan Yohanes yang menulis Injilnya pada usia tua itu,
terungkaplah betapa agung kasih Yesus ketika menanggung sengsaranya. Saudara saya terkasih, kemarin dalam perayaan Kamis Putih kita sudah mendengar Injil Yohanes tentang keagungan kasih Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Dikatakan oleh penginjil Yohanes, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai sehabis-habisnya. Kita bertanya mengapa Yesus berbuat demikian? Sebab Yesus sungguh sadar bahwa memang itulah kehendak Bapanya, seperti dikatakannya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Saudara-saudara yang terkasih, tugas utama Yesus ialah melaksanakan perutusan kasih Allah kepada kita sebagai orang berdosa. Yesus melaksanakannya dan menyelesaikannya di kayu salib di Golgota. Pada saat itu Yesus berkata, "Sudah selesai." Artinya bukan sekedar berarti sebagai suatu pernyataan bahwa tugasnya sudah berakhir. Kisah kesengsaraan Yesus ini hanya dapat kita tangkap dan pahami apabila kita membaca atau mendengar dan merenungkannya dengan empati, dengan perasaan ikut mengalami. Saudara-saudara yang terkasih, kita baru akan sadar betapa demikian besar dosa manusia, tetapi sekaligus kita juga menyadari begitu agungnya kasih Allah kepada kita manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Perutusan Allah Bapa itu dilaksanakan dalam seluruh kehidupannya, sejak ia dilahirkan dan dengan mewartakan kabar gembira serta mewujudkannya dengan teladan dan perbuatannya. Dalam pelaksanaan perutusannya, Yesus mengalami penghinaan, penderitaan, dan hukuman mati yang dieksekusikan di kayu salib. Saudara-saudari yang terkasih, semua itu telah diselesaikannya. Artinya dilaksanakan sepenuh-penuhnya sampai akhir. Suatu bukti pelayanan kasih sehabis-habisnya sampai selesai. Dengan demikian, marilah pada hari Jumat suci ini kita dengan penuh rasa syukur merayakan wafat Yesus di salib dengan hati yang terbuka, agar kita semua dapat menerima dan mengalami keagungan kasih Allah kepada kita tanpa batas. Ya Tuhan Yesus, sungguh agung pengorbananmu bagi hidupku. Berilah aku kesetiaan untuk selalu menimba dari sumber hidupku, yakni Engkau sendiri sekarang dan selama-lamanya. Amin.